uangnya menjadi hak waris. Dia punya rumah 2 atau 3, apabila dia mati, dia akan rugi karena apa? Dia kehilangan rumahnya. Begitulah perkara-perkara dunia dengan sungguh-sungguh mereka cari. Hari ini hadirin kita diberi satu usaha yang besar. Kita dijadikan hamba Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tugas yang mulia, tugas yang besar. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selain beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tugas yang kedua sebagaimana tugas para nabi, tugas para rasul, yaitu apa? Ad'u ila Allah, mengajak orang, mengenalkan orang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hadirin satu perkara yang besar, satu perkara yang besar. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala ajmain, yang kurang lebih hadisnya, hai Ali, seandainya satu orang saja terselamatkan, satu orang saja Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah sebab usaha kamu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan dunia beserta isinya. Ini usaha yang besar hadirin. Tetapi hari ini kita kadang tidak merasa ini perkara besar. Maka kita kalau ditaskil, diajak untuk keluar 3 hari, diajak untuk memakmurkan masjid, kita merasa ini bukan tugas saya nih, ini tugasnya Pak Kiai nih, ini tugasnya Pak Ustadz ini tugasnya orang-orang yang pernah keluar, ini bukan tugas saya. Kenapa kita tidak merasa bahwa agama ini tanggung jawab saya? Seorang petani istiqomah dia ke sawahnya 30-40 tahun karena merasa ini sawah saya, ini ladang saya. Maka siang dan malam dibicarakan pertanian. Bahkan mau tidur sama istrinya, bagaimana besok padi kita sudah mulai mau panen, ini waktunya mupuk, waktunya kita untuk bagaimana mengairi sawah. Hari-hari dibicarakan perkara itu. Maka masuk dalam hati kita, masuk dalam hati seorang petani. Bahkan saking bangganya seorang petani ini, di KTP-nya itu ditulis pekerjaan sebagai petani. Saking bangganya dia. Hari ini hadirin kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terbaik hadirin. Dan kita sudah dikenalkan oleh perkara yang besar, perkara dakwah. Tetapi hari ini kita masih bermalas-malasan. Diajak keluar 3 hari, 40 hari, apalagi 4 bulan hadirin, takut hadirin. Kemarin kan udah keluar. Kemarin kita kan sudah, ini ada corona, ada wabah, ini kesempatan ada keluar. Ada alasan ini masjidnya di lockdown, kita tidak bisa menghidupkan amal. Inilah hadirin, satu perkara besar Allah telah berikan kepada kita. Bagaimana kita bangkit, kita usaha lagi untuk apa? Menyempurnakan agama dengan bagaimana kita menyempurnakan amal-amal makom kita. Insyaallah hadirin. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasa sebagaimana seorang petani, sebagaimana seorang pegawai dalam kerja usaha agama pun kita akan merasa ini kerja saya, ini tanggung jawab saya. Maka tidak perlu diusuli, tidak perlu dibentangkan bayan panjang-panjang, apalagi diususi. Kita akan ada merasa tanggung jawab. Ini sudah diusuli, sudah diususi, keluar 3 hari pun kadang-kadang daftari. Keluar 4 bulan, 40 hari. Kadang-kadang
kita dengan santai-santai saja, tidak dengan kesungguhan. Padahal ini satu perkara yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan hambanya yang Allah cintai untuk perkara agama. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, berikan waktu kepada kita. Mari kita sama-sama gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk perkara agama, untuk menyempurnakan agama. Karena inilah perkara yang akan menyelamatkan kita. Seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajmain, Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu, masih pengantin baru hadirin, baru pengantin baru, malamnya ada tahajud agama, maka dia tidak pikirkan bagaimana istri saya yang cantik ini, bagaimana saya ini baru pengantin baru, tapi yang dia berpikirkan bagaimana agama ini wujud dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, dalam umat seluruh alam. Maka tidak akan merasa berat meninggalkan anak, istri, keluarga. Bagaimana Sayyidina Khalid bin Walid disampaikan, malam-malam dengan waktu cuaca yang dingin lebih aku cintai daripada tidur bersama istri di malam pengantin baru. Inilah keyakinan para sahabat ya. Hari ini kita Masya Allah dapat fasilitas sedikit saja, nisab tidak keluar. Ada halangan sedikit saja, dah jadi berangkat. Maka hadirin, bagaimana untuk menguatkan amal-amal kita, untuk menguatkan perkara ini, kita tambah pengorbanan kita lagi. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Karena agama ini hanya dengan pengorbanan akan wujud. Hanya dengan pengorbanan inilah iman kita akan meningkat. Kalau kita bicarakan lagi, sampaikan lagi, maka akan wujud, akan ada agama dalam kehidupan kita, keluarga kita. Maka sekarang ini ada takajah dari Masya, bagaimana kita buat jamaah-jamaah, betul jamaah-jamaah, keluarkan jamaah kecil-kecil, daerah tempat-tempat kita, dengan tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara kita masing-masing. Bahkan ini kesempatan hadirin buat kita, bagaimana kita menghidupkan amal-amal makomi di kampung kita hadirin, di daerah kita. Kita akan tahu ahwalnya, ini masjidnya bagaimana, ini keadaan kampung bagaimana, teman-teman kita bagaimana keadaan untuk menghidupkan makomi. Inilah kerja kita hari ini. Makanya kita kerja besar, bagaimana kita bisa menghidupkan masjid hidup 24 jam, menyempurnakan amalan-amalan masjid. Hari ini kita sudah bertahun-tahun, bahkan sudah lama masjid hanya hidup 1-2 amal, itu pun kadang-kadang saja. Taklim dibuat, tetapi tidak dengan kesungguhan, maka bertahun-tahun taklim sendirian saja. Bahkan dibuat pun taklim di belakang nanti kalau orang sudah pulang. Ditanya taklim dengan siapa? Dengan malaikat. Itu bohong nanti. Ditipu setan itu. Ditipu setan. Itu untuk membuat kita buat taklim tidak sungguh-sungguh hadir. Kalau kita sungguh-sungguh sebagaimana seorang petani itu, hari ini dia tidak panen, tahun ini sawahnya tidak menghasilkan yang bagus, dia akan mencari bibit yang lebih bagus lagi, akan mendatangkan pupuk yang lebih baik lagi. Diusahakan aja. Di warung dibicarakan bagaimana padi saya supaya bagus. Bahkan mau tidur sama istrinya dibicarakan. Hari ini hadirin, udah taklim dilarang, udah sama Pak Takmir aja, sama Pak Imam sudah tidak dibuat. Kenapa kita kurang sungguh-sungguh? Padahal hadirin, inilah perkara
yang akan menyelamatkan kita. Saya waktu di Blora dulu saya berkesan dengan seorang mbak-mbak udah tua sekali, sekitar hampir 80 tahun. Dia baca ta'lim pun terbata-bata, susah bacanya karena udah sepuh. Saya bilang, Mbak, pun sepuh, ternyata renjangannya dong. Renjangan mas, ini nembe Pulau Kiampa sih, nembe medal dan masjid. Tetapi dia sampaikan, saya ingin sisa-sisa umur saya ini, akhir hayat hidup saya ini, Allah berikan kemudahan, bahkan saya ingin bercita-cita di masjid saya ini hidup amalan-amalan dakwah sebagaimana amalan dulu zaman Rasulullah SAW. Orang yang sudah sepuh, sudah tua masih memikirkan bagaimana hidup amal masjidnya. Hari ini kita sehat-sehat, segar, masih kuat. Kita tidak buat sungguh-sungguh amalan masjid ini, jangan harapan nanti di masjid kita ada orang-orang untuk ahli muqamin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tingkatkan lagi amalan-amalan maqam kita dan lebih baik lagi, lebih kuat lagi kita tingkatkan juga pengorbanan kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Maka ini jemaah di sini akan beberapa hari kita siapkan hadirin diri kita, bukan orang lain hadirin, jangan musuli orang-orang lain, orang-orang yang enggak ada, diri kita dulu. Diri kita dulu. Bagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain waktu perang Uhud mengalami kekalahan. Setelah Uhud mengalami kekalahan, ceritakan juga ada 70 orang, ada 100 orang yang meninggal wafat waktu itu, yang syahid waktu itu. Maka orang-orang kafir Quraisy ini merasa orang-orang muslim ini dalam keadaan kekalahan, maka mereka akan menyerang lagi, waktu itu akan diserang lagi orang-orang Islam. Maka mendengar orang-orang kafirnya akan menyerang orang-orang Islam ini, maka Rasulullah SAW kumpulkan para sahabat. Dan Rasulullah SAW ini mentazkir, mengajari sahabat itu bahkan yang sedang luka-luka hadirin, yang masih dalam kepayahan habis kekalahan. Maka karena kepahaman, kekuatan iman para sahabat radhiyallahu ta'ala dalam keadaan luka, dalam keadaan susah bersedih, mereka tetap berangkat hadirin.